20 menit. 20. Nanti kalau ini habis, ingatkan Mbak. Yang mana habis? Ini waktunya 20 menit. Oh iya. Action. Lu kena gini ya. Kena gini ya. Ini aja pakai tangan. Oke, yuk. Lanjut. Satu, more atau dua, the most atau the adjective est. Tiga, the more atau the adjective er. Oke. Jadi kalau kita ngomong sama structure, kuncinya tuh ketelitian. More sama the more, satunya ada the, satunya ada the-nya, satunya nggak ada the-nya, itu sudah beda. Ya, satu more adjective atau itu maknanya adalah lebih dari ya. Terus pasangannya apa? Than, daripada. Nah, jadi antara bentuknya sama pasangannya itu kuncinya di situ. Dua, the most atau the est atau paling maknanya. Pasangannya adalah among alias di antara. Yang ketiga the more ya atau the adjective semakin, pasangannya juga semakin. Jadi kayak semakin dia cepat larinya, semakin susah dia dikejar. Jadi misalkan kayak gitu ya, ada kalimat bawah-bawahnya ada contohnya. Bigger than. Jadi kalau katanya pendek kasih gitu aja, kasih yang bawah. Kalau panjang kasih yang atas. Karena sifatnya the most, among, the deeper, the more. Oke. Ya kurang lebih seperti itu. Langsung kita terapkan di soal. Lihat di bawahnya itu ya. Nah, karena kita pertama harus tahu soal apa dulu. Nah, terus kita harus bisa mutusin soal comparison itu seperti apa. Ciri-cirinya adalah pilihan jawabannya itu berupa kata-kata comparison. Pilihan jawaban itu the hardest, harder, the harder, hardest. est, er, the er. Itu kan kata-kata yang berhubungan dengan comparison. Kata-kata ini. Jadi fix ini adalah soal comparison. Nah, terus soal comparison kita nyari apa? Soal comparison kita nyari pasangan. Kita cari pasangan di pertanyaan. Ketemu kata The hardest. Among. Oh iya berarti. among, pasangannya adalah the most atau the est. Jawabannya yang The hardest. the hardest. Oke. Jadi seperti itu. Baca pilihan jawaban dulu, tentukan materinya apa, cari clue atau pasangan di pertanyaan, terus cocokkan mana yang paling benar, mana pasangannya itu. Nah, kita lihat soal bawahnya ya. Ada mungkin situasi yang sedikit berbeda. Kita lihat pilihan jawaban the more, most, more, most. Oke, berarti ini adalah soal comparison. Tapi saat kita mencari pasangan, tidak ada pasangannya. Bagaimana kalau kita nggak tahu pasangannya, nggak ada pasangannya seperti ini? Kalau kita bisa memaknai, oke. Kalau kita nggak bisa memaknai, pilih bentuk kedua, the most. Kalau kita nggak bisa memaknai, jadi kalau kita melihat satu lagi, saya jelaskan lagi. Kalau kita melihat ada soal comparison tapi nggak ada pasangannya, paling cepat pilih bentuk yang kedua. Atau kalau misalnya gini mas, itu biasanya aku kalau gini tuh kalau the more tuh pasti koma gitu, boleh nggak? Boleh. Biasanya ciri-cirinya gitu kalau aku gini. Oke. Pokoknya ada koma, terus ada The pilihan more jawabannya lagi. more, pasti ini the more, nggak ada, pasti nggak the most gitu. Oh iya. Gitu kah boleh? Apakah itu the more ada komanya? Belum tentu. Belum enggak. tentu ya. Karena apa? Semakin harus ada semakin lagi. Sedangkan lebih dari harus ada than. Tapi kalau yang the most paling itu nggak pakai diantara atau pakai itu masih nggak apa-apa. Makanya kalau nggak ada pasangannya paling aman yang bentuk kedua. Lalu bagaimana ciri-ciri soal comparison pada soal garis bawah? Bagaimana penerapannya? Kita list
kata yang rawan salah. Yang pertama, kata rawan salah pertama adalah kata-kata comparison. Kalau kita melihat ada kata-kata yang berhubungan dengan comparison di garis bawahi, nah, dahulukan untuk meriksa mereka dan cek pasangan. Di situ ada kata luxurious, have the most life. Kata-kata kayak luxurious, life, ini kata-kata yang jarang jadi jawaban. Bukan kata rawan salah ini. Jadi apapun ya, mereka bukan kata yang rawan salah. Jadi skip aja buat meriksa mereka itu. Langsung aja periksa kata yang rawan salah di situ, the most. Biar cepet. The most. Terus gimana periksanya? Ada nggak pasangan di pertanyaan itu? Ada nggak kata-kata yang berhubungan dengan comparison juga pada kalimat itu? Ada kata then. Dan itu pasangannya more. Lah kok ini the most? Nah, berarti salah the most-nya. Harusnya more than, bukan the most than. Jadi seperti itu. Jadi singkatnya, soal-soal yang pilihan ganda biasa, nah, yang diawali pilihan ganda biasa itu adalah soal-soal yang mencari pasangan. Konsepnya mencari pasangan. Sedangkan soal-soal yang bergaris bawah adalah soal yang mencari kata yang bukan pasangannya tapi dipaksa untuk berpasangan. Seperti the most sama then yang bukan pasangannya tapi mereka dipasangkan. Nah, oke. Sekarang bagaimana bawahnya? Udah, nah ini materi comparison jelas lah, jelas aja jawaban Cindy kan. Tapi kenapa dia salah? Kenapa kenapa the higes itu salah? Karena ada the more. The highest bentuk kedua, the more bentuk ketiga. Dia mereka berdua bukan pasangannya. Ya udah salah kan? Jadi seperti itu. Comparison akan keluar 5 soal. Siap-siap. Dua. SVA. Materi, subject, verb, agreement. Dan singular plural dan ngomong tentang subjek, predikat, dan pertunggalan dan perjamaan. Oke, ada 3 poin saya tulis di sini. 1 adalah dasarnya subjek nek jamak. Subjek kalau jamak ada S-nya. Kalau subjeknya ada S, verb nggak ada S-nya. Sebaliknya kalau subjeknya nggak ada S, verb ada S-nya. Contoh, sampingnya itu dokternya banyak, the doctors give. Dokternya cuma 1, the doctor gives. Selain pilihan jawaban verb-verban, ciri lain adalah pilihan jawaban to be ya. Are is. Are jamak, is tunggal. Oke. Yang kedua adalah determiner atau penunjuk jumlah benda maksudnya ya. Penunjuk jumlah benda. Ada jamak, ada yang tunggal. Jamak itu apa aja? Both, many, all, several, some. Tunggal ada a, an, each, every, much. Ya, both. Both 2, many banyak, all semua, several beberapa, some beberapa. Itu kan lebih dari 1. Tunggal a, an 1, each, every setiap, much. Much itu banyak tapi nggak bisa di itu secara satuan, jadi dianggap satu. Air, ya, air, udara, api, dan ya, oke. Terus yang ketiga adalah A positif. Ini skip aja positif dulu. Kita skip dulu ya, langsung ke seberangnya pojok kanan atas.
Yuk. Apa ciri-cirinya soal SV? Pilihan jawabannya verb S dan verb nggak pakai S muncul bareng. Ada claim, ada claims. Ini dua-duanya harus muncul. Kalau cuma salah satu bukan soal SV. Harus dua-duanya muncul karena ini jawabannya di antara mereka. Di antara claim dan claims. Nah, soal pilihan ganda biasa, soal SV itu mencari subjek. Nah, sekarang karena yang jadi pilihan jawaban itu adalah verb-nya, V-nya, berarti kita cari S-nya, subjeknya. Subjeknya gimana? National Inquisitor. Tunggal apa jamak? Tunggal, nggak ada S. Subjeknya nggak ada S-nya, verb-nya ada S-nya. Yang C. Selain pilihan jawaban verb-verban, ciri yang lain adalah pilihan jawaban yang to be-an are dan is. Are untuk jamak, is untuk tunggal. Dua-duanya harus muncul. Kalau cuma muncul salah satu, berarti bukan soal SV. Ada is, ada are. Berarti soal SV dan kita cari subjeknya. Lagi-lagi saya berikan tips lagi, kalau subjeknya panjang di situ, kalau kita tidak tahu subjek utamanya, kita nggak bisa mengartikan. Misalkan ya, subjek utama adalah kata sebelum of. The regular temperature. Temperatur tunggal. Jawabannya berarti yang is. About. Dua contoh soal ini adalah yang verb-nya atau to be-nya jadi pilihan jawaban. Kadang yang jadi pilihan jawaban itu subjek, atau yang malah determiner yang jadi pilihan jawaban. Menunjuk jumlah benda itu ada pilihan jawaban. Bisa aja seperti itu. Nanti variasinya kita lihat beberapa saat latihan soal nanti ya. Sekarang kita ke bawahnya. Apa ini? Soal bergaris bawah. Bagaimana aplikasi soal bergaris bawah? Ya, tentang soal apa ini ya? Soal SV. Soal SV itu fokus pada verb atau to be. Verb atau to be, periksa subjek yang pertama. Ya, verb to be sama subjek itu berarti ngomong tentang SV. Kalau ada verb pada to be yang digaris bawahi, periksa dulu itu, cek subjeknya. Di situ contoh ada are di garis bawah. Oke. Are di garis bawah. Cek subjeknya each facility. Facility tunggal. Each ya, bukan tunggal. Are itu adalah bentuk jamak. Berarti are ini salah. Nah, sekarang sama aja, bukan pasangannya tapi dipasangkan. Dipaksa dengan pasangan. Sekarang ngomong tentang tunggal jamak. Nah, sekarang yang bawahnya The Olympic Committee itu. Subjeknya The Olympic Committee, verb-nya adalah respond. Nggak ada S-nya. Harusnya response. Itu beberapa pola kalimatnya ya. Terus yang ketiga, subjek bisa aja agak menengah dikit setelah keterangan. Keterangannya kan keterangan waktu. When observed from a distance, the tulips, ini subjeknya. Subjeknya the tulips, verbnya appears. Sama-sama pakai S, berarti salah appears-nya. Oke, pola yang keempat, ini yang paling sulit. Although is musician attention. 4 kata yang digaris bawahi. Kita sewajarnya fokus pada is. Wajarnya memang gitu. Tapi kita periksa is. Subjeknya Chicago Site tunggal. Berarti is itu udah benar. Itu kan is ternyata. Ternyata yang salah adalah musician. Nah, ini tidak termasuk kata yang rawan salah memang.
Tapi masuk materi SV. Apa yang bikin musician salah? Some. Beberapa. Jadi harusnya some musicians. Nah, dan pola terakhir ASEAN Arowana ini kita nyebrang sebentar ke yang kita skip tadi, pojok kiri bawah. Apositif. Apositif adalah subjek dan verb yang terpisah. Jadi terpisah oleh keterangan, ada komanya. Jadi subjek, polanya adalah subjek, koma, ada kata penjelas, koma lagi. Setelah koma yang kedua ini ada verb atau to be yang di garis bawah. Jawaban di sana. Oke. ASEAN Arowana jawabannya adalah grow. Ya. Oke. Nah, sekarang yang materi 3, paralel. Paralel itu penyebutan, menyebutkan sesuatu dan harus kompak yang disebutkan. Ini contoh lah, ada paralel tunggal, ada paralel berpasangan ya. Yang sulit itu yang berpasangan. Yang sulit itu yang tunggal. Ada contoh, the researcher mix port, mix, put, and applied. Itu yang simpelnya gitu. Tapi kan akan diperpanjang. The researcher mix bla 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 koma, put bla 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 koma, and applied. Fokus pada koma dan konektor. Konektor itu penyambung and dan or. Ini dan ini. Ini atau ini. Untuk peletakan katanya ya, kalau kata pertama kan mix, kata kedua put, kata ketiga applied. Kata pertama itu letaknya agak susah menentukan. Kata yang kedua put. Nah, kata yang kedua letaknya adalah setelah koma. Kata yang ketiga letaknya adalah setelah koma dan n. Nah, kata kedua sama kata ketiga peletakannya gampang. Yang pertama yang agak susah. Lebih susah lagi jika kata penyebutannya itu cuma 2. Kalau 3 lebih enak. Kalau makin banyak makin enak. Oke, itu adalah paralel tunggal. Yang kedua adalah paralel yang berpasangan. Not only but also both and, neither or, neither nor. Sekarang kita lihat aplikasi di soal. Jadi jawaban ya, seperti itu, beda dengan SV. Ada cells tapi nggak ada cell. Nah, yang jadikan ini soal paralel adalah adanya konektor di pertanyaan. Jadi ada titik sih gimana bilangnya? Ya, ini kan titik di sebelahnya, di depannya, atau di belakangnya titik-titik ini ada konektor. Entah N atau OR sama aja. Jika itu terjadi berarti itu adalah soal paralel. Dan cari apa yang disebutkan. Oke, kalau itu apa yang disebutkan? Apa yang disebutkan kalau itu? Gimana? Apa dan apa ini cuma 2. Selling and raising. Oke, ya. Ini penyebutannya cuma 2. Berarti lagunya kan, Mbak? Ini.